Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Amerika Serikat diberitakan memasuki masa resesi. Bahkan ekonomi dunia sedang dalam keadaan yang membahayakan. Pandemi COVID-19, perang Ukraina semakin menghancurkan. Sri Lanka telah menjadi korban yang pertama. Negeri ini menjadi bangkrut. Kita doakan agar negara kita ini akan terus tangguh dan rakyat Indonesia dapat sanggup memiliki perekonomian yang aman. Tetapi apapun yang terjadi di depan, kita harus siap. Saudara, apabila krisis datang, maka itu akan membawa banyak perubahan. Dan itu akan menuntut kita untuk berubah banyak. Mereka yang tidak siap akan bangkrut. Masalah kebanyakan kita adalah bahwa kita tahu bahwa hal yang buruk akan datang. Sejak sekarang kita harus merubah kebiasaan belanja, merubah kebiasaan kerja, merubah kebiasaan hidup, merubah kebiasaan makan, merombak sikap kita terhadap keluarga dan terhadap rekan kerja kita, merombak kesukaan kepada entertainment, membangun kebiasaan rohani, baca Alkitab dan berdoa. Tetapi seringkali kita tidak mampu. Inilah kebangkrutan yang sesungguhnya, tidak mampu berubah. Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, ada dua hal penting yang akan memastikan bahwa kita bisa berubah dan siap di masa krisis. Yang pertama ialah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jelas saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal dalam kebangkrutan. Roh Kudus, tokoh Allah, akan turun membantu kita memberikan hikmat. Dan kalau Roh Kudus membantu kita, maka itu berarti seluruh surga akan mendukung kita untuk berubah. Puji Tuhan, kita tidak akan berjuang sendiri. Surga siap membantu. Yang kedua, peranan kita. Rasul Paulus katakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Artinya, benar ada dorongan Roh Kudus untuk kita tinggalkan pola hidup yang buruk. Tetapi Roh Kudus tidak dapat berbuat apapun yang berlawanan dengan kehendak dan kemauan dan pilihan kita. Dia tidak dapat memaksa kita untuk berubah. Seperti ketika Hawa sadar bahwa dia sedang meluncur kepada kebangkrutan dan dia membiarkan dirinya meluncur jatuh, maka surga tidak bisa melakukan apa-apa. Ada peran kita untuk kita berubah. Jelas ini, kita harus terima inspirasi Roh Kudus yang menyadarkan kita. Lalu kita bertanggung jawab untuk arahkan keinginan kita kepada kebaikan. Dan seperti seorang olahragawan, kita harus melangkah dengan sekuat tenaga, berjuang keras, bahkan hingga otot-otot hidup kita menegang maksimal. Mungkin kesakitan, tetapi terus menuju kepada perubahan. Sebagian orang menjanjikan bahwa kita tidak perlu berbuat apa-apa, hanya perlu iman. Itu tidak benar. Kita punya tanggung jawab besar untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus dengan segenap daya kita yang terbaik. Surga pasti akan terus mendampingi, menguatkan, memampukan kita untuk melangkah maju selaras dengan kehendak Tuhan. Itu keren.